Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, kita ada di pertengahan Ramadan. Sekarang tanggal berapa Bapak sekalian? 16 Ramadan ya. Masya Allah ya. Baru saja kita merasa kemarin Ramadan baru datang, ternyata kita sudah lewat 2 pekan ya. Dan kurang dari 2 pekan lagi kita ketemu insya Allah yang namanya bulan Syawal ya. Demikianlah salah satu tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat, yaitu waktu berjalan begitu cepat ya. Terasa tiba-tiba kita tiba-tiba udah lulus SMA, tiba-tiba udah berkeluarga ya. Sebagian tiba-tiba udah pensiun ya. Udah 50 tahun. Bener gak Pak? Kayaknya kok baru kemarin gitu, ternyata sudah tua ya, Masya Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang paling rugi adalah orang yang dia melewati hari-harinya tanpa menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran ya. Dia lewati malam-malamnya tanpa menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita sehari semalam itu sebanyak 24 jam. 24 jam itu kalau dihitung ke menit, 24 kali 60 berapa? 1440 menit. Pinter saya Pak ya? Padahal udah ngitung duluan. Sehari semalam kita ada dikasih berapa menit? 1440 menit. Maka keterlaluan kalau hari itu kita tidak bisa menyempatkan hanya 5 menit atau 10 menit saja untuk membaca Al-Quran. Ya, 10 menit itu dibandingkan 1440 menit itu nggak ada 10-nya itu nggak ada ya. Keterlaluan kalau kita tidak sempat membaca Al-Quran bareng hanya 5 atau 10 menit saja ya. Orang yang masih terbata-bata baca Al-Qurannya itu satu halaman itu paling 5 menit. Paling lama itu 10 menit. Yang masih terbata-bata. Yang sudah lancar 2 menit. Bahkan bisa kurang dari 2 menit ya. Seperti bacanya Syekh Su'ad Suraim ya, Imam Masjidil Haram, itu bisa kurang dari 2 menit satu halaman. Jamaah sekalian, ketika kita mendengar dari Rasulullah SAW bahwa pahala bagi orang yang membaca Al-Quran itu Allah beri setiap hurufnya dengan balasan 10 kebaikan ya. Kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf jamaah sekalian? Puluhan tahun jadi orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim nggak tahu berapa huruf. Karena nggak pernah ngajeng hitung ya. Ada 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah kasih berapa? 190 kebaikan. Ya jamaah sekalian, kita dikasih tempat tinggal oleh Allah, itu satu kebaikan. Dikasih pasangan hidup oleh Allah, itu satu kebaikan. Kita dikasih sehat oleh Allah, itu satu kebaikan. Bagaimana dengan 190 kebaikan? Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang kita baca surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita baca Al-Quran itu satu halaman, satu lembar, bahkan satu juz? Barulah kita tersadarkan ternyata selama ini setiap hari kita
menyia-nyiakan berjuta-juta kebaikan. Kita lalaikan karena kita tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, maka orang yang paling rugi adalah orang yang dia biarkan hari itu berlalu tanpa dia sempat membaca Al-Quran. Ya, maka inilah momen ya di mana bulan Ramadan ini di samping Allah menyediakan banyak pahala, kemudian Allah ciptakan situasi yang dimana kita ikut bersemangat dalam beribadah. Benar nggak? Salat malamnya bareng-bareng ya kan, berjamaah. Setelah taraweh di masjid pada baca Al-Quran. Manusia itu mudah terpengaruh. Makanya ketika seorang pembunuh yang ingin bertobat, ingat gak? 100 orang dia curhat kepada seorang alim, seorang ustadz. Ustadznya bilang tidak ada yang menghalangimu antara dirimu dengan taubat. Artinya masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu disarankan untuk pindah. Karena memang manusia itu diciptakan mudah terpengaruh. Walaupun dia orang baik, tapi kalau dia sengaja tinggal di lingkungan yang buruk, lambat laun dia akan menjadi orang yang buruk. Makanya sangat dianjurkan kita tinggal di lingkungan yang baik ya. Terutama kita memikirkan pergaulan anak-anak kita. Maka orang tua yang soleh, dia ketika ingin menyekolahkan anaknya selektif. Diteliti dulu sekolah yang akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada anak saya ini bagaimana modelnya. Kalau perlu orang tua itu sholat di masjid sekolah tersebut, lihat bagaimana tata cara sholat gurunya. Bagaimana guru-gurunya mau mengajarkan anak saya kalau sholatnya saja nggak benar, demikian dan seterusnya. Lihat akhlak guru-gurunya ya. Karena mereka yang akan mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Demikian juga orang tua yang baik, dia akan memilih lingkungan yang baik supaya anaknya menjadi anak yang baik dan seterusnya ya. Pada pagi ini insya Allah ini suasananya beda Pak ya, karena nggak ada air minum Pak. Masya Allah. Ya kita saling maklum Pak ya, saya juga pelan-pelan ngomongnya supaya nggak seret Pak ya. Tadi saya tergoda tuh pas pengen ngimamin, ya ada air minum. Tapi itu air minum imam taraweh Pak ya, bukan imam salat subuh kan, makanya saya pindahin itu botolnya. Daripada habis salam saya refleks minum kan. Ya pada pagi ini insya Allah kita akan membahas salah satu nama Allah. Ya, atau ada dua nama Allah yaitu Al-Qarib dan Al-Mujib. Ini seru ini pembahasannya. Al-Qarib artinya apa? Yang maha dekat. Al-Mujib, Mujib yang maha mengabulkan. Mengabulkan hajat, mengabulkan permintaan, mengabulkan doa. Kenapa menarik? Karena di banyak ayat Allah nyatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluknya. Di ayat ini Allah nyatakan Allah itu dekat. Nah, bagaimana cara memahaminya? Demikian ya. Tentunya tidak asal dengan akal-akalan manusia ya. Kita pahami bagaimana para ulama menjelaskan dan bagaimana Allah sendiri yang menjelaskan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Pelan-pelan kita bahasnya. Dalil yang pertama ada di surah Hud ayat 61. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, nama Allah Al-Mujib itu kan pakai al, ma'rifah ya. Kalau dijadikan nakirah jadi mujibun, jadi nakirah ya. Nah ini nama Allah yang bentuknya isim. Isim itu apa? Kata benda. Ternyata di Al-Quran hanya satu doang. Di dalam surah
Hud ayat 61. Tidak akan ditemukan lagi di ayat yang lain. Ya. Adapun qorib ini ada di 3 tempat. Hud ayat 61, Al-Baqarah 186, kemudian Saba ayat 50. Kita bahas dulu yang surah Hud ayat 61. Di sini Allah ceritakan bahwa Allah mengutus kepada bangsa Samud, yaitu saudara mereka, sebagai seorang rasul yang bernama Nabi siapa yang diutus ke kaum Samud? Nabi Soleh, Masya Allah. Mujizatnya apa? Hah? Unta. Iya, untanya keluar dari batu. Masya Allah. Ya, kaum Samud ini diceritakan, saya kalau baca Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ya, di situ dijelaskan kaum Samud ini bangsa raksasa. Jadi fisiknya itu sebagaimana fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berapa hasta tingginya? 60 hasta. Hastanya orang Arab ya, bukan hastanya orang Indonesia. Nah, itu kira-kira satu hasta itu 0,5 meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Tuh, fisiknya Nabi Adam alaihissalam berapa tingginya? 30 meter. Makanya wajar hewannya itu ada yang 8 meter, ada yang 5 meter, ya kan? Orang yang nggak ngerti Islam dikira dinosaurus. Bener ya? Ada fosil-fosilnya itu. Padahal itu ya kadal di zaman Nabi Adam ya segitu gedenya. Karena Nabi Adamnya 30 meter, ya sapinya mungkin 20 meter ya. Ayamnya mungkin 5 meter ya wajar. Orang manusianya aja 30 meter. Ya demikianlah. Mereka nggak mengerti Islam, akhirnya dikira apa? Hewan purba. Ya. Nah di sini juga bantahan bahwa manusia itu dari awal Allah ciptakan sudah sempurna. Tidak sebagaimana dulu kita diajarkan waktu di SMP. Ingat nggak Pak? Homo soloensis, Meganthropus erectus, apalagi Pak nama-namanya itu? Lupa saya Pak. Nah ingat Pak ya, waktu SMP itu kan diajarkan itu manusia-manusia purba itu. Jadi dulu dikira kita primitif gitu. Itu keliru ya. Allah menciptakan manusia dari awal mula penciptaan itu sudah sempurna. Siapa manusia yang pertama diciptakan? Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Allah tempatkan di tempat yang paling sempurna di mana? Di surga. Tidak sebagaimana yang diceritakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang tidak beragama Islam ya. Mereka mengklaim bahwa manusia itu dulunya evolusi dari apa Pak? Dari kera. Saya katakan mereka pun yang ngaku-ngaku bahwa nenek moyang manusia adalah kera, itu hanya di lisan doang, Pak. Pada hakikatnya itu nggak mengakui. Kenapa? Seandainya mereka konsekuen dengan perkataan mereka bahwa nenek moyang manusia adalah kera, harusnya mereka kalau ketemu kera di jalan cium tangan. Betul nggak? Kan ketemu kakeknya sendiri. Nggak sopan ketemu kakeknya nggak salim, ya kan? Pertanyaannya, mereka mau nggak cium tangan? Enggak, berarti konsekuen tidak? Tidak konsekuen. Nah, kalau kita dari kecil udah diajari sama guru ngaji kita kan, kakek moyang kita siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ini saya kenapa bahas demikian? Ini pentingnya kita meluruskan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau nggak terkontrol tuh mereka kan mainan apa? Dinosaurus. Tontonannya ya kan ada kan kartun itu dinosaurus. Itu secara tidak langsung atau sadar atau tidak disadari, itu dakwah mereka. Orang-orang kafir itu mendakwakannya lewat situ, lewat film-film itu. Supaya manusia anak-anak yang tidak terawasi oleh orang tuanya terdoktrin di kepalanya. Lalu bagaimana kalau ada yang berdalih, oke lah,
hewan-hewan itu bukan dinosaurus, hewan di zaman Nabi Adam besar-besar. Mereka berdalih dengan fosil ada ditemukan kerangka manusia tapi kepalanya kepala kera. Iya enggak? Ada kan? Jadi kera itu besar, sebesar mungkin berapa meter gitu kan. Nah, diklaim itu manusia purba. Gimana jawabnya, Pak? Hah? Gampang, Pak. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Yang mereka temukan baru kerangka keranya. Belum nemuin manusia babinya belum. Manusia keranya sudah ditemukan kan? Nah, demikian. Simpel kan jawabannya ya? Iya, dan semuanya ada di dalam Al-Quran ya. Kalau di surah Al-Baqarah itu diterangkan hanya kera, adapun dikutuk jadi kera dan babinya ada di surah Al-Maidah. Kembali ke sini jemaah sekalian, intinya kaum Samud itu adalah orang yang kuat ya. Kalau diceritakan di dalam Qasasul Anbiyanya Imam Ibnu Katsir, mereka kalau ingin menghancurkan satu kampung itu nggak banyak-banyak, kirim aja satu orang, ambil batu yang besar dilempar ke kampung itu hancur. Nah, karena kaum Samud ini punya kekuatan yang besar demikian, akhirnya mereka sombong. Makanya Allah utus seorang nabi yang mulia, seorang rasul, yaitu Nabi Shalih alaihissalam. Dan demikianlah dari zaman ke zaman orang-orang kafir itu tidak mau beriman, selalu mencari alasan supaya tidak beriman. Di antaranya orang-orang kaum Samud tersebut menentang Nabi Shalih dengan sesuatu yang mustahil, yaitu mengeluarkan unta dari sebongkah batu. Dikira mereka mustahil kan? Wahai Nabiullah, seandainya kamu bisa mengeluarkan unta dari batu ini, kami akan beriman. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, Nabi Shalih berdoa, keluar unta dari batu. Pertanyaannya, beriman tidak? Tidak. Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan pun, kaum musyrikin beriman? Tetap tidak. Makanya kata Allah apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama aja, mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman ya. Nah, singkat cerita, untanya tersebut ada, Allah ciptakan ya, dengan izin Allah bisa keluar dari batu. Kemudian di tengah-tengah kaum Samud itu ada sumber mata air. Nah, di situ Nabi Shalih membuat peraturan. Sumber mata air ini gantian. Kalau hari ini gilirannya untanya Allah ya, naqatullah ya kan, nggak boleh diganggu. Masyarakat nanti ngambil airnya besok. Jadi gantian, sehari buat unta waktu ngambil di sumber air itu, sehari buat warga masyarakat yang di situ kaum Samud tersebut. Dan tidak boleh mengganggu unta Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka dibolehkan mengambil susunya. Jadi untanya Allah itu gemuk ya, sehat, boleh diambil susunya, tapi jangan diganggu. Ya lagi-lagi ya, dasar emang ngeyel orang-orang Samud tadi ya. Di dalam surah An-Naml Allah ceritakan, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada 9 orang yang bikin makar. Ngapain? Dibilang untanya jangan diganggu, malah disembelih. Parah nggak? Dibilang jangan diganggu, malah disembelih. Allahu Akbar. Mirip kayak kita ya. Jangan dipegang. Makanya bapak-bapak ya nih, di rumah ada kotak nih Pak, ada laci. Bilang ke istrinya, sayang jangan dibuka ya laci ini. Dibuka nggak Pak? Dibuka. Malah penasaran, ini ada apa ini? Bener nggak? Masya Allah, ya demikianlah sifat manusia ya. Dibilang jangan malah seperti disuruh ya.
Anak kecil juga gitu ya. Jangan berisik malah rame. Jangan naik-naik malah naik-naik ya, Masya Allah ya. Nah, yang menarik di sini saya ingin mengambil faedah adalah gini jamaah sekalian. Ternyata di antara 9 orang ini yang menyembelih unta itu cuma 1 orang. Tapi Allah nyatakan di dalam Al-Quran mereka menyembelih. Mana dalilnya? Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kalau di dalam bahasa Arab 1 orang menyembelih pakai fiilnya apa? Fa'aqara. Ya kan? Aqara. Tapi Allah menggunakan fiilnya apa? Fa'aqaru. Artinya apa? Mereka menyembelih. Padahal yang menyembelih berapa orang? 1 orang. Faedahnya apa jemaah sekalian? Ini namanya bab tentang keberpihakan. Kenapa 9 orang ini Allah masukkan ke golongan dia sama-sama menyembelih? Karena yang 8 orang ini setuju dengan perbuatan 1 orang ini. Hati-hati jemaah sekalian. Kita menyetujui suatu maksiat, Allah masukkan ke dalam golongan tersebut. Contohnya misalnya di parlemen, ya negara luar negeri lah. Negara apa Pak? Perancis lah ya. Di negara Perancis tuh MPR-nya, DPR-nya merumuskan ingin melegalkan LGBT. Kita orang Cilegon kan nggak mungkin ikut rapat sana kan di Perancis. Tapi kalau hati kita menyetujui dengan adanya LGBT, kita dimasukkan ke dalam orang yang ikut menyetujui dalam rapat pelegalan LGBT tersebut. Na'udzubillah, hati-hati Pak. Sama seperti kemarin ada pilihan gubernur. Yang satu KTP-nya Islam, yang satu KTP-nya apa? Kristen ya? Agamanya apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Kristen bukan? Ya pokoknya bukan orang Islam ya. Satunya bukan orang Islam, satunya Islam. Orang Cilegon ikut bela calon yang bukan orang Islam, walaupun dia tidak ikut pemilu kota sana ya. Dia kan domisilinya Cilegon. Tetap Allah catat dia termasuk orang yang ikut andil dalam pemilihan gubernur yang bukan orang Islam tadi. Hati-hati. Ini dalilnya. Yang 8 orang tadi nggak ikut nyembelih kan? Tapi Allah sebut mereka menyembelih. Ayo hati-hati Pak. Makanya jangan sekali-kali kita setuju dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya misalnya di Lingkar Selatan. Kemarinnya ada berita Pak ya. Di situ katanya ada prostitusi. Nah, kita nggak pernah ke sana, nggak pernah ngelihat. Tapi kalau kita setuju dengan yang namanya prostitusi, Allah hukumi kita ikut andil dalam prostitusi tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya keimanan yang paling lemah yaitu pengingkaran di dalam hati. Minimal hatinya mengingkari. Zina itu haram, khamr itu haram. Jangan sampai menghalalkan di dalam hati walaupun dia tidak melakukan. Demikian. Nah, di sini yang menjadi titik beratnya pembahasan kita di akhir ayat di sini Nabi Saleh bilang Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku itu adalah yang maha dekat dan maha mengabulkan. Ada yang menarik ya mas kalian. Tadi yang saya buka di depan, ya. Ribuan ayat Allah nyatakan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala ada di atas arsy, ya kan? Di atas langit yang ketujuh. Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas seluruh makhluknya. Lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Allah itu maha dekat. Nah, gampang sekali memahaminya jamaah sekalian. Kita memahami bahwa Allah maha dekat, jangan dari sisi pemikiran kita, ya, tapi dari sisi dalil yang Allah jelaskan. Kalau dari sisi akal kita nggak bakal nyampe. Contohnya jarak dari bumi ke langit yang pertama aja berapa? 500 tahun perjalanan. Begitu juga jarak antara langit ke langit yang berikutnya sampai langit yang ketujuh. Berarti jaraknya berapa?
3.500 tahun perjalanan. Ini jauh apa dekat, Pak? Jauh. Ya kan? Belum lagi nanti dari langit yang ketujuh itu ke Sidratul Muntaha. Ya kan? Ke Arsy. Kalau kita berpikirnya lewat keterbatasan akal kita, begitu jauhnya. Tapi ketika Allah menjelaskan bahwa seluruh alam semesta ini ada pada genggaman Allah, seluruh alam semesta ini ada pada genggaman Allah, maka Allah dekat atau jauh? Dekat. Nah, gampang kan? Dan Allah sangat berkuasa mengendalikan segala sesuatu, termasuk mengendalikan waktu. Contohnya apa? Tadi kita sudah tahu jarak antara bumi ke langit yang ketujuh itu 3.500 tahun perjalanan. Pun demikian, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak kurang dari 1 malam. Paham, Pak? Nah, demikian jamaah sekalian. Itu yang dari situnya kita pahami. Kalau dari sisi akal pikiran manusia yang terbatas jauh sekali. Tapi kalau dari sisi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat dekat dengan makhluknya. Karena seluruh alam semesta ini ada pada genggaman Allah. Ini poin yang pertama, Pak ya. Poin yang kedua, seakan-akan Allah ingin menggiring kita berpikiran bahwa yang dimaksud Allah Maha dekat terhadap makhluknya maksudnya adalah Allah sangat mudah mengabulkan seluruh permintaan. Allah sangat mudah mengabulkan seluruh doa. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah sandingkan nama Qarib dengan Mujib. Tuh. Ya bukan ngasal ini. Ini Allah sendiri yang nerangin. Ada maksudnya. Kenapa Allah sandingkan nama Allah Qarib dengan Mujib? Seakan-akan Allah ingin menerangkan kepada kita. Allah itu sangat dekat dan sangat mudah mengabulkan permintaan seluruh makhluknya. Masih kurang jelas? Kita bawakan surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ini ayat kalau kita baca sampai situ doang, orang salah paham. Oh, jawabannya kalau Allah ditanya, Allah di mana? Allah dekat. Ayatnya jelas. Ya kan? Kalau dibaca sampai situ doang, orang jadi memahami demikian. Akhirnya banyak orang yang salah paham. Manunggaling kawulo Gusti, bahasa Arabnya wahdatul wujud. Ya, pemahaman yang menyimpang, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Karena dia nggak baca ayat lanjutannya, kata Allah apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya dekat itu apa? Kata Allah, aku mengabulkan doanya orang-orang apabila mereka berdoa. Tuh, Allah sendiri yang menerangkan. Setelah Allah terangkan Allah Maha dekat, mesti Allah terangkan apa? Allah mengabulkan doa. Tuh. Allah sendiri yang ingin menerangkan demikian, bahwa yang dimaksud kedekatan Allah yaitu Allah sangat mudah menolong hamba-hambanya, Allah sangat mudah memberi hidayah kepada hamba-hambanya, dan Allah sangat mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Demikian. Jadi kalau ditanya Allah di mana, kita jawabnya apa, Pak? Allah di atas arsy. Ya. Lebih dari 2000 dalil yang menyatakan bahwa Allah ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan saya ingin menerangkan sedikit saja bahwa Allah itu ada di atas arsy. Sedikit saja, dan ini yang paling logis. Ya, yang pertama, Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah sendiri. Artinya gini loh, kalau kita bicara masalah sifat-sifat Allah, pertanyaannya, siapa yang paling mengerti tentang diri Allah? Siapa, Pak? Allah itu sendiri. Kita nggak akan mengerti informasi tentang Allah kecuali dari Allah. Itu yang pertama ya, Allah itu sendiri. Berarti kita tidak boleh berbicara tentang sifat-sifat Allah kecuali dapat keterangan dari
Allah, dalam kurung Al-Quran maksudnya ya, kalamullah. Kalau dari kalangan manusia, siapa yang paling mengerti tentang Allah? Rasulullah SAW. Berarti haram kita berbicara mengenai Allah kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nggak boleh. Sekarang pertanyaannya gampang, Pak. Orang yang menolak bahwa Allah ada di atas arsy, ditolak sama dia dengan pemahaman Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri, ya kan? Saya tanya, sebutkan satu orang sahabat saja yang punya pemahaman demikian. Teori seperti ini nih dari sahabat siapa? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Lalu dari mana? Nah, seakan-akan orang yang ngomong demikian itu dia pengen bilang Allah itu nggak ada di mana-mana, tapi malu-malu ingin bilang, ya nggak? Kalau dia bilang Allah tidak ada, kufur tidak? Kufur. Tapi dia bilangnya begitu. Allah itu ada, tapi nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di lalu. Terus di mana? Nah, demikian ya jemaah sekalian ya. Itu yang pertama. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah ada di atas arsy. Yang berikutnya, seluruh orang yang berdoa tidak bisa dipungkiri pasti hatinya akan tertuju kemana? Ke atas. Dan sunnahnya berdoa, tangannya di mana, Pak? Angkat tangan ke atas. Orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana, kenapa tangannya nggak begitu aja? Katanya Allah ada di mana-mana, ya kan? Justru ketika berdoa tetap begini. Nah, itu yang pertama. Dan bapak-bapak bisa, ada ibu-ibu juga ya? Ada. Bapak-bapak ibu sekalian jamaah rahimakumullah bisa buktikan sendiri. Lihat di YouTube dai-dai yang menolak Allah ada di atas arsy, ketika menerangkan Allah pasti tangannya kemana? Demikianlah sunnatullah bahwa fitrah manusia tidak bisa mengingkari bahwa Allah ada di atas arsy. Pun demikian Fir'aun, walaupun di lisannya membantah Nabi Musa kan, tapi hatinya nggak bisa mengingkari kebenaran. Bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Di dalam surah An-Naml kan Allah terangkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fir'aun itu dan bala tentaranya mengingkari dakwanya Nabi Musa hanya di lisan, hanya karena kesombongan ego. Adapun dirinya wastaiqanatha anfusuhum, dirinya tetap tenang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa. Termasuk orang ateis. Orang ateis yang bilang Allah itu nggak ada, ya kan? Alam semesta ada dengan sendirinya. Di dalam hatinya tidak bisa mengingkari. Nah, inilah dalil bahwa keimanan itu tidak cukup hanya diyakini saja. Harus dibarengi dengan lisan dan dibarengi dengan perbuatan. Fir'aun di dalam hatinya meyakini keberadaan Allah. Meyakini. Bahkan di akhir hayat Fir'aun bersyahadat. Sudah pernah saya jelaskan kan di sini? Surah Yunus ayat 90. Dan syahadatnya lebih panjang daripada syahadat kita. Mau dengar syahadatnya Fir'aun? Hah? Sebentar, saya buka suratnya ya. Surah Yunus ayat 90. Fir'aun ketika tenggelam di tengah lautan ya, hampir mati, dia berkata apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini kalimat yang panjang apa yang pendek, Pak? Panjang. Pertanyaannya, Fir'aun masuk Islam? Tidak. Kenapa? Nyawanya sudah di tenggorokan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat ambil poin, ternyata orang yang nyawanya sudah di tenggorokan masih bisa mengucapkan kalimat yang panjang. Tidak sebagaimana selama ini kita yakini nyawa udah di tenggorokan, udah apa? Terbata-bata gitu. Enggak, ini Firaun panjang banget syahadatnya.
Kemudian kita gabungkan dalil-dalil yang lain ya. Setiap orang yang sakaratul maut, ya, nyawa sudah di tenggorokan, pasti beriman. Pasti, Pak. Gimana enggak? Orang sunnahnya setiap manusia yang akan meninggal Allah tampakkan tempat dia kembali. Kalau dia orang soleh, Allah tampakkan surga. Kalau dia orang kufur, orang fajir, Allah tampakkan neraka. Kemudian dia melihat malaikat maut. Ayo, nggak beriman? Pasti beriman. Tapi keimanannya sudah tidak bermanfaat. Bagaimana iman yang bermanfaat? Ya kita ini. Kita belum pernah melihat neraka. Tapi kita beriman neraka itu ada. Sehingga kita semangat beribadah. Bahkan kita belum pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW. Pernah ketemu nggak, Pak? Nggak pernah ketemu. Tapi kita meyakini ajarannya. Kita mempelajari. Kita mengamalkan. Itulah yang namanya iman. Ya nggak, Pak? Nggak pernah ketemu orangnya. Tapi kita meyakini. Kita memegang teguh sunnahnya. Itu yang namanya iman. Dan itu iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iman yang datang setelah dia melihat neraka, setelah dia melihat malaikat maut, diterima nggak imannya? Tidak. Ini contoh real ya, Fir'aun. Dia tidak diterima keimanannya karena datangnya iman setelah melihat dengan mata kepala sendiri, melihat tempat dia kembali, melihat malaikat maut, maka tidak diterima keimanannya. Kemudian apa lagi? Dalil yang jelas tentang Allah ada di atas arsy. Bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Maha suci Robku yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di bawah apa di samping apa di mana? Tinggi di mana, Pak? Di atas. Iya enggak? Apa yang terakhir? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Kami telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu dari mana, Pak? Dari Allah. Kemudian Allah bilang kami menurunkan. Turun itu dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Nah, jelas kan? Jelas sekali. Banyak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah itu ada di atas arsy. Ya kan? Nuzulul Quran apa? Diturunkannya Al-Quran. Demikian. Cukup insya Allah ya penjelasannya tentang Allah ada di atas arsy. Udah, itu panjang sekali nanti kalau disebutkan semua dalilnya ya. Yang berikutnya jamaah sekalian, ya tadi sudah dijelaskan bahwa di dua ayat ini surah Hud sama surah Al-Baqarah selalu Allah menyertakan setelah Allah bilang qarib, dekat, setelahnya Allah bilang apa? Mengabulkan doa. Nah, di sini maksudnya adalah bisa kita pahami yang dimaksud dekat tadi adalah Allah sangat mudah mengabulkan doa para hambanya. Yang berikutnya di dalam surah Saba ayat 50. Ini bagus sekali ya. Saba ayat 50. Ini adalah yang wajib kita praktekkan dalam keseharian kita. Di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, innahu sami'un qarib." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah, jika aku sesat, menyimpang, maka kesesatanku itu adalah karena kemudorotan diriku sendiri. Jangan nyalahin takdir, jangan nyalahi Allah. Salahkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, ketika aku diberi hidayah sehingga aku bisa taat kepada Allah, bisa berbuat baik, maka itu adalah karena wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Nah, disinilah kita ambil faedah. Kapan waktu kita bermaksiat, kapan waktu kita melakukan kesalahan, salahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan Allah. Ya. Kapan waktu kita dapat hidayah, kemudian kita beribadah, sandarkan kebaikan itu. Siapa yang nolong? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau ayat ini tidak diamalkan,
akan terjerumus ke paham Jabariyah. Mengenai takdir kan ada 3 golongan. Qadariyah, Jabariyah, yang terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dulu yang mau diterangin? Jabariyah, Qadariyah, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hah? Qadariyah ya. Qadariyah itu adalah suatu pemahaman, mereka memahami bahwa takdir ini mutlak dibentuk oleh manusia itu sendiri 100%. Dan Allah tidak mengetahui takdir kecuali setelah kejadian. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Berarti dia menganggap Allah tidak tahu. Allah tahu itu kalau setelah terjadi baru tahu. Na'udzubillah min dzalik. Pemahaman ini menyimpang nggak? Sesat, menyesatkan. Karena sebabnya orang-orang ini mengandalkan akal mereka, dia berpikir apa? Saya mau kaya. Kalau saya nggak ada usaha, nggak bakal kaya. Akhirnya dia berusaha maksimal, dapat harta banyak, kaya raya. Baru mereka berkesimpulan, oh ternyata sayalah yang menciptakan takdir. Paham nggak? Kalau saya malas-malasan ya nggak kaya, kalau saya rajin ya kaya. Paham maksudnya? Nah, demikian, na'udzubillah min dzalik. Sudah mengandalkan akal, kemudian tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, akhirnya sesat, menyesatkan. Padahal gampang Pak, untuk memahami takdir itu mudah. Seandainya manusia bisa memilih takdir, ya. Kita pengen punya anak. Saya pengen punya anak laki-laki lah. Pasti jadi laki-laki. Kenyataannya begitu tidak? Tidak. Ada orang pengen punya anak laki-laki, punya anak 5, 5-5-nya perempuan. Betul? Nah, ada yang udah punya anak laki-laki nih. Yang kedua pengenlah kita anaknya perempuan. Lahir laki-laki lagi. Itu jelas seperti itulah. Allah menetapkan takdir bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya menjalani apa yang sudah Allah tetapkan. Itu Qadariyah tadi ya. Kurang ajarnya Qadariyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Jabariyah, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Mereka memahami bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Emang di awal kalimatnya benar, tapi dipahami oleh merekanya salah. Kalimatnya gini Pak, seluruh kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah sudah jadi kehendak Allah, sudah takdir. Sampai sini benar apa salah Pak? Benar. Tapi sama mereka dipahami gini, ya saya berzina ini karena takdir. Nah, salahnya di situ Pak. Berhujah dengan takdir untuk membenarkan maksiat dia. Saya mencuri ya sudah takdir. Saya mabuk ya sudah takdir. Saya berjudi sudah takdir. Paham nggak maksudnya? Nah, kelirunya di situ. Sedangkan tadi ayatnya gimana Pak? Kalau kamu bermaksiat, kalau kamu berbuat salah, salahkan siapa? Diri sendiri. Kenapa? Seluruh manusia nanti ketika di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa beralasan, berhujah. Kenapa? Allah sudah lengkap menurunkan hujah. Allah turunkan Al-Quran nih buat pedoman hidup. Tidak cukup itu, Allah utus para rasul, Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan Al-Quran tadi. Ya kan? Rasulnya sudah Allah utus, kitabnya sudah Allah kirim, kemudian Allah takdirkan banyak ulama-ulama yang menjelaskan. Ya, para ulama itu menjelaskan, ini Allah ciptakan surga, kemudian ini jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Ini ada neraka, ini jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Kemudian Allah lengkapi manusia dengan akal pikiran yang sehat, sehingga bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Benar nggak? Sudah tegak hujah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa lagi beralasan. Demikian. Gampangnya gini Pak, ini manusia normal. Di meja besar ada 2 nampan besar. Satu nampan pertama isinya makanan-makanan lezat. Kebuli,
apalagi unta panggang yang dipres itu, yang dagingnya empuk. Kemudian buah-buah yang segar, minuman-minuman yang wah pokoknya makanan-makanannya enak, Pak. Kemudian di nampan satunya punten ya, naudzubillah, kotoran orang, bangkai tikus, bangkai anjing misalnya, segala macam ada di situ. Kita yang normal pilih mana, Pak? Nampan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Demikianlah Allah terangkan, jalan ke surga sudah jelas, jalan yang mengantarkan ke neraka jelas. Kita milih mana? Nah, kalau tetap melanggar aturan Allah, tetap bermaksiat, tetap menjalani aturan apa yang bisa menyebabkan dia masuk neraka, apa bedanya sama orang tadi yang milih nampan yang kedua? Nah, demikian. Ya. Nah, yang kedua, jemaah sekalian, tadi faedahnya apa? Apabila kita berbuat baik, berbuat ketaatan, maka sandarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita tidak sombong. Contohnya siapa? Qarun. Allah kasih harta banyak, dia tidak sandarkan nikmatnya kepada Allah. Nabi Musa datang nagih zakat, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah jeripayah saya. Karena usaha saya, apa urusannya bayar zakat? Nah, akhirnya Allah marah, Qarun Allah benamkan di dalam bumi beserta harta-hartanya. Makanya sekarang kalau kita gali tanah nemu harta, namanya harta Qarun. Tapi sampai Indonesia jadinya karun. Betul nggak? Kolbu sampai Indonesia jadi apa? Kalbu. Padahal kalbu itu apa? Tetap nulisnya pakai ki, Pak ya. Kalau pakai k, kalbu artinya apa? Anjing. Karena ada di dalam bahasa Arab ada kolbun, ada kalbun. Kalau kolbun apa, Pak? Hati apa jantung? Ayo, nanti panjang lagi pembahasannya ini. Sebagaimana bahasa Inggris kan heart itu apa? Jantung. Hati apa bahasa Inggrisnya? Liver. Tuh. Bahasa Arab juga gitu. Kolbun itu apa? Jantung. Hati itu dalam bahasa Arabnya fuad. Ya. Fuad ya. Fuaduk itu. Demikian ya, tapi karena sudah terlanjur orang Indonesia memahaminya kolbun itu hati kan, penyakit hati, hasad, iri, dengki. Nggak mungkin kita bilang penyakit jantung, iya nggak? Ya udah nggak apa-apa diterjemahin hati aja dah. Jadi udah kebacut dari awal gitu. Ini saya suruh berhenti apa suruh nambah 2 jam? Nggak mungkin dah. Berapa menit lagi jemaah sekalian? 15 menit ya. Biar sama-sama sepakat gitu ya. Ya demikian jemaah sekalian ya. Sudah selesai pembahasan surah Saba ayat 50. Intinya apa? Ketika kita bermaksiat, ketika kita bersalah, salahkan diri sendiri. Nyesal, taubat ya. Balik kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita baik ya, berbuat taat, sandarkan nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para suami ketika ngasih uang ke istri ya, dapat THR nih. Wow. Dikasih ke istri semuanya. Istrinya kan kaget. Dari mana ini, Mas? Dari Allah. Wow, Masya Allah. Keren ya. Jawabannya itu dari Allah. Wih, Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya. Emang betul dari Allah kan? Kemudian berikutnya jemaah sekalian, di dalam surah Ghafir ayat 60. Ini kan tadi ketika kita bicara tentang Allah itu dekat, qarib, nggak lepas dari yang namanya doa, ya kan? Makanya penulis mencantumkan surah Ghafir ayat 60 di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Lihat,
Hukum asal berdoa adalah kita berdoa langsung kepada Allah. Tidak membuat perantara. Bahasa Arabnya apa? Wasilah atau tawasul. Nah, nanti pembahasannya panjang ini. Tawasul itu yang disyariatkan ada 7. Cukup nggak 15 menit? Bahas nggak? Singkat aja ya. Jadi gini, hukum asalnya kita berdoa itu langsung kepada Allah. Hukum asalnya ini ya, nggak ada tawasul, nggak ada wasilah. Tapi syariat membimbing kepada kita ternyata ada tawasul yang dibolehkan, yang disyariatkan, ya. Yang pertama, tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi adabnya sebelum kita berdoa, sebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah kami. Nah gitu. Apalagi? Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfir lana. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Ini nanti doa kita baca 10 malam terakhir. Gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh, itu namanya tawasul dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, Masya Allah. Ya, sudah diamalkan sama kita, yaitu tawasul dengan nama-nama Allah. Yang berikutnya apa? Tawasul dengan sifat-sifat Allah. Contohnya Allah punya sifat sepertiga malam terakhir, ya, waktu sahur, dalam kurung waktu sahur, Allah turun ke langit dunia. Nah, kita supaya doanya itu lebih kuat lagi, Ya Rabb, Zat yang Maha turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kabulkanlah doaku. Nah, terus kita mohon kepada Allah apa permintaan kita. Itu kita lebih yakin lagi. Seakan-akan Allah mendekat kepada kita. Kemudian kita lebih khusyuk lagi dalam berdoa. Ya. Itu sifat ya. Apalagi? Tawasul dengan perbuatan Allah. Dan kita nggak sadar selama ini kita doa itu. Mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya tawasul dengan perbuatan Allah. Coba artikan. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau limpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Perbuatan Allahnya yang mana? Melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Tuh. Berarti kita boleh berdoa, ya Allah selamatkanlah aku sebagaimana engkau selamatkan Musa dari Fir'aun. Kayak gitu. Ya Allah selamatkanlah aku sebagaimana engkau menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Nah, itu namanya tawasul dengan perbuatan Allah. Tapi jangan minta, ya Allah berikan aku kerajaan sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Sulaiman. Jangan. Mustahil ya. Nabi Muhammad aja dikasih nggak? Enggak ya. Jangan minta yang macam-macam ya. Kenapa? Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu memang tidak cinta dunia jamaah sekalian, makanya nggak minta. Lagi sholat nih, selesai sholat salam langsung pulang. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Biasa kan zikir ya kan. Pulang kenapa? Saya lagi sholat, tadi ingat di lemari ada berapa keping emas. Lupa belum disedekahin, Masya Allah. Jadi salah satu sifat Rasulullah SAW itu tidak pernah menyisakan harta di rumahnya. Sampai ada berapa keping, 2 keping, 3 keping dinar tuh ya, emas di lemarinya. Lagi sholat tuh sampai keganggu sholatnya. Salam, langsung pulang, langsung disedekain. Tenang. Pak, Bapak punya harta sama nggak punya harta, lebih tenang mana Pak? Nggak punya harta, nggak ada yang dikhawatirkan. Misalnya nih, Bapak nggak punya mobil, ya nggak takut dicuri. Bener nggak?
tenang, sholat juga lama-lama. Coba motornya baru cash, baru nyampe dari dealer, dibawa ke masjid. Lagi sholat, udah dikunci stang belum ya? Mana kuncinya? Ayo, iya enggak? Demikianlah manusia ya. Sampai diperiksa, ada kuncinya. Allahu Akbar. Demikianlah manusia ya, Masya Allah ya. Udah berapa tadi Pak? 3. Yang keempat, tawasul dengan iman kita. Sebagaimana doa ada di surah Ali Imran, ya Rabbana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah kami. Gitu kan? Kemudian yang kelima, ini hari Senin ya. Yang mau kerja nggak apa-apa, duluan. Saya juga mau kerja loh Pak. Tapi nanti 7:30 masuknya ya. Yang kelima ini tawasul dengan menyebutkan keadaan kita. Misalnya nih kita punya hutang, susah bayar hutang. Sebutkan nggak apa-apa. Ya Allah, selesaikanlah permasalahan saya ya Allah. Sebutkan nggak apa-apa. Saya punya hutang sekian sama si fulan. Itu nggak apa-apa. Sebagaimana yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimun. Wahai Rabbku, aku sedang ditimpa mudarat. Ya kan? Wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang paling penyayang. Menyebutkan keadaannya yang mana? Aku sedang ditimpa mudarat. Mudarat apa yang menimpa Nabi Ayub? Nah, seluruh tubuhnya penyakit kecuali hati dan lisan. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Hartanya ludes semuanya. Gak tanggung-tanggung, habis hartanya. Kemudian apa lagi? Anaknya meninggal semua. Allah Akbar. Setelah doa itu, badannya sehat, bugar, gak ada penyakit sama sekali. Hartanya Allah ganti 2 kali lipat. Anaknya juga Allah ganti 2 kali lipat. Jadi kalau kemarin Nabi Ayub 10 misalnya anaknya meninggal, setelah doa itu punya anak 20. Allahu Akbar. Ada pendoanya Nabi Musa ya. Ingat gak? Kisah tentang Nabi Musa dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Ini pengejaran yang pertama ya. Jadi Nabi Musa itu dikejar 2 kali. Kalau yang kedua kan dikejar lewat Laut Merah. Ya kan? Kalau yang pertama ini enggak. Beliau alaihi salam ya Nabi Musa. Jadi di situ ada 2 orang berantem, yang satu dari Bani Israel, satu dari suku Kipti. Dilerai sama Nabi Musa. Suku Kipti kan orang Mesir asli, pribumi. Biasanya pribumi ngengkeng nggak Pak? Nah, dipisahin nggak mau. Nabi Musa refleks, tonjok jeder. Padahal mukul doang, mati Pak. Kayak apa pukulannya Nabi Musa? Sekali pukul jeder, mati orangnya. Nah, gara-gara suku Kipti ini mati, ya, Nabi Musa dicari sama Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa kabur kemana? Ke kota Madian. Orang kabur Pak, sempet ini nggak bawa bekal nggak? Ngebunuh orang loh, nggak sempet ya. Pokoknya udahlah, bahasa kitanya mah nyeker, udah nggak bawa apa-apa lah. Sampai ke kota Madian. Nah, di kota Madian di situ diceritakan, di situ ada sumur ya. Itu orang-orang rame-rame pakai sumur. Di sebelah sana jauh ada 2 gadis lagi ngangon kambing punya bapaknya. Namanya gadis kan malu-malu Pak ya. Nunggu nih supaya sumurnya sepi. Qadarullah setelah orang-orang tadi selesai pakai sumur tadi, sumurnya ditimpa pakai batu Pak. Batunya itu nggak bisa digotong sendirian. Saya lupa ya jumlah orang berapa. Kalau nggak salah 10 orang tuh gotongan baru bisa nutup sumur itu. Nah, Nabi Musa yang ngeliat kejadian itu, kasihan sama gadis tadi kan. Ditolongin lah. Pak, batu tadi nggak bisa diangkat 1 orang kan. Ibaratnya 10 orang gotongan. Ini Nabi Musa sendirian Pak. Diangkat batunya, digeser. Allahu Akbar. Gimana nggak mati orang dipukul. Batu segitu gede diangkat sendirian bisa. Makanya mati orang dipukul sama Nabi Musa ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya Nabi Musa, apa yang dilakukan?
ditabok, matanya lepas Pak, malaikat maut. Bisa dibuktikan nanti, tanya sama Ustadz yang akan ngisi di sini lagi. Apa berikutnya? Siapa Pak berikutnya? Ditabok, matanya lepas Pak. Malaikat maut balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah ya Rob, engkau mengutus aku kepada orang yang nggak mau mati. Masya Allah. Ya karena ketika itu malaikat mautnya menjelma jadi manusia. Wajar Nabi Musa ingin dibunuh. Kita juga kalau kedatangan orang yang akan membunuh kita, ngebela diri nggak? Ngebela diri. Jadi wajar Nabi Musa mukul malaikat maut tadi karena menjelma sebagai sosok manusia. Nah setelah nolong gadis tadi, kasih minum ternaknya, Nabi Musa berdiri di bawah pohon berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rob, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang engkau turunkan. Di situ Nabi Musa menggunakan kata apa? Fakir. Ya Rob, aku sangat fakir, aku sangat butuh. Tahu fakir nggak Pak? Nggak punya tempat tinggal, nggak punya pasangan hidup, nggak punya penghasilan. Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Nabi Musa ini diajak sama dua gadis tadi pulang ke rumahnya. Kan Nabi Musa nih sama dua gadis diajak ke rumah gadis tadi, ke rumah bapaknya. Jalannya gimana nih Pak? Nabi Musa di depan apa di belakang? Kalau di depan yang tahu rumahnya gadis ini. Bingung kan? Kalau di belakang, masa iya Nabi depannya perempuan? Nggak mungkin kan? Betul Pak, Nabi Musanya di depan. Tapi nanti ketika ada perempatan, ada pertigaan, gadis tadi ngelempar batu. Kalau belok kanan, lempar ke kanan. Oh berarti belok kanan. Kayak gitu Pak. Sampai rumah, gadis tadi cerita ke bapaknya tentang kebaikan pemuda ini. Apa yang terjadi Pak? Bapaknya nawarin ke Nabi Musa. Ini anak saya dua, silakan pilih mana yang kamu mau peristri. Nggak punya uang, nggak punya mahar. Maharnya apa Pak? Maharnya ngangon kambing-kambing saya selama 8 tahun. Tapi kalau kamu mau 10 tahun, itu kebaikan dari kamu. Oh Masya Allah. Jadi boleh Pak mahar dalam bentuk jasa. Misalnya nih, Bapak punya anak gadis kan? Ada orang ngelamar Pak. Bapak bilang gini, kamu mau sama anak saya? Iya, kata pemuda tadi ya. Ya udah maharnya bikinin saya kopi 10 tahun. Nah, jadi menantunya ini setiap pagi wajib bikin kopi. Nah, itu namanya ini maharnya dengan jasa ya. Itu boleh. Lihat Nabi Musa. Setelah doa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir kan? Tempat tinggal dapat nggak? Dapat. Pasangan hidup dapat nggak? Pekerjaan dapat, Masya Allah, 8 tahun loh. Mau 10 tahun boleh lanjutin, Masya Allah. Udah berapa Pak? 5 ya? Nah yang terakhirnya yang ada 2 ini, yang 7 ini. Yang berikutnya tawasul dengan amal soleh. Yang berikutnya tawasul dengan doa orang soleh. Tawasul dengan amal soleh itu ketika kita ingin berdoa kepada Allah, sebelumnya menyebutkan amalan soleh kita. Pikirin di kepala kita apa amal soleh yang paling ikhlas kepada Allah. Baru sebutkan, misalnya sedekah ya. Ya Rob, kemarin saya sedekah sekian untuk si fulan. Seandainya sedekah yang saya lakukan itu ikhlas karenamu, maka sembuhkanlah penyakit saya ini. Ya, misalnya begitu. Itu boleh Pak. Lalu bagaimana kalau kita mikir lama, kok kayaknya nggak ada yang ikhlas Pak? Amalan saya kayaknya semuanya rusak. Misalnya Pak ya. Ya udah, ketika itu kita beramal soleh, wudu yang bersih, sholat, ikhlaskan niat karena Allah. Selesai sholat, ya Allah, seandainya sholat 2 rakaat ini yang aku baru saja kerjakan ikhlas karenamu, ya baru doanya apa? Percepatlah THR cair misalnya, boleh nggak doa kayak gitu? Boleh aja kan, sah-sah aja ya, nggak apa-apa, sah-sah aja. Nah demikian ya. Nah yang terakhir ini yang jadi pertentangan Pak nanti antara kita dengan saudara-saudara kita, yaitu tawasul dengan doa orang soleh. Tapi waktunya udah 15 menit lewat.
Insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi ya, kita bahas sedikit mukadimah tentang doa orang soleh. Tapi sebelum saya tutup, tawasul dengan doa orang soleh ini syaratnya yang roji menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah disyaratkan orang solehnya masih hidup. Nah ini syaratnya. Boleh kita tawasul dengan doa orang soleh, tapi syaratnya orang solehnya masih hidup. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi, baik di dalam Ramadan apa di luar. Gak mungkin ya kultum ngebahas beginian lama. Gak mungkin kan ya. Insya Allah nanti kita terangkan bagaimana kok kita bisa berbeda dengan saudara-saudara kita mengenai tawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal. Insya Allah nanti kita bahas ya. Kayaknya panjang banget pembahasannya. Mau ada yang nanya atau langsung ditutup Pak? Gimana Pak? Langsung ditutup aja? Kayaknya bapak-bapak udah pada lapar ya? Sama Pak, saya juga lapar. Tapi nanti makannya maghrib Pak ya. Biasanya nih saya ngisi subuh nih, udah bau kopi, bau teh wanu, biasanya dulu ya sebelum Ramadan. Sekarang nggak ada bau-bau apa ini Pak? Adanya bau-bau mau pulang ini bau-baunya ya. Pada mau kerja Pak ya? Ya udah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.